Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suhana, mahasiswa PPG Daljab PAI tahun 2024 dari LPTK UIN Raden Mas Said, Surakarta, Solo, Jawa Tengah. Pada video kali ini saya akan berbagi praktek pembelajaran Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup, dan temanya adalah pendalaman materi Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl ayat 64. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Baik. Iya, alhamdulillah. Oke, kalau itu kita siap ya. Pagi ini semangat semuanya? Semangat. Oke, kalau begitu coba kita tepuk semangat dulu ya. Yuk, 1, 2, 3, tepuk semangat. 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 Alhamdulillah. Ya, kabar kalian keluarga di rumah sehat semuanya? Alhamdulillah. Kalau begitu kalian sudah siap untuk belajar. Oh iya, minggu kemarin Bapak mengajarkan pelajaran PAI juga ya. Di minggu kemarin ada yang masih ingat materi pelajarannya tentang apa? Ya, silakan Nurlali. Mengenal malaikat-malaikat Allah yang wajib kita ketahui. Baik sekali, bagus. Kalau boleh Bapak tahu juga kira-kira malaikat yang wajib diketahui itu ada berapa? Yang laki-laki? Ya. Ada 10 atau berapa? Ayo. 10 atau 25? 10. Baik, contohnya apa saja? 1. Jibril, Mikail, Israfil, dan banyak lagi yang lainnya. Terima kasih ya, Naulil sudah menjawab dengan baik sekali. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini di kelas 7D, kita akan absen dulu ya. Bapak akan ngabsen kalian dulu nih. Dari semua yang di kelas ini kira-kira ada yang nggak masuk? Barangkali masuk semua? Masuk. Kemarin katanya ada yang sakit, hari ini masih sakit atau udah sembuh? Sembuh. Siapa itu yang kemarin sakit itu? Cindy ya? Oke, Cindy udah masuk. Kalau begitu cukup ya, Bapak nanti tinggal absen sendiri aja, karena tadi sudah diabsen oleh ketua kelasnya. Baik, siap. Kalau begitu sebelah ini ketuanya untuk memimpin doa. Silakan doa. Siap. Sudah membaca doa nanti mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan dengan doa tadi kita semua diberi keberkahan dan tentunya ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal. Amin. Supaya kita memupuk semangat ya untuk nilai kebangsaan kita, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke? Ya. Baik, langsung Bapak pimpin aja ya lagunya. Hiduplah Indonesia Raya. Tuh, 2. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Cukup? Indonesia. Ya. Setelah kita membacakan ataupun menyanyikan lagu Indonesia Raya, sekarang kita masuk ke materi pada pagi hari ini. Jadi untuk materi pada kesempatan hari ini yaitu materinya adalah tentang apa? Yo, ada yang tahu? Ada yang tahu? Kemarin udah disampaikan? Ada yang tahu? Oke, Bapak sampaikan aja ya, yaitu mengenai Al-Quran dan hadis untuk pedoman hidup ya, sebagai pedoman hidup. Nah, pada kesempatan kali ini
kita akan mempelajari tentang pendalaman Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Al-Quran surat An-Nahl ayat 64 dengan sesuai kaidah. Baik, di materi ada saya di bukunya dibuka, di situ ada surat An-Nisa ayat 59. Ya, sebelum kita mempelajari apa kandungan daripada surat An-Nisa dan artinya sekaligus juga tajwid dan bacaannya, yuk kita sama-sama membacakan surat An-Nisa. Dimulai dari ta'awud dulu ya. Oke, sama-sama dua ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibaca. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul. Terus wa ati rasul wa ulil amri minkum. Terus Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih. Bagaimana? Ya, baik, kalau gitu Bapak aja yang baca ya. Coba dengarkan semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul azim. Dan untuk akhir dengarkan semuanya, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Shadaqallah al-ayah. Nah, itu adalah surat An-Nisa ayat 59 dengan surat An-Nahl ayat berapa tadi? 64. Nah, di situ banyak sekali kandungan-kandungan yang terdapat di ayat tersebut, yaitu mengenai tata bacanya dan alif lam. Kita akan melihat alif lam, hukum bacaan alif lam ataupun al. Ada yang tahu bacaan al ada berapa macam? Bacaan alif lam ada 2, pinter. Apa saja? 1 alif lam syamsiyah, yang kedua alif lam qamariyah. Nah, jadi ada 2 macam hukum bacaan di dalam Al-Quran, yaitu mengenai al. Yang pertama yaitu al qamariyah dan yang kedua al syamsiyah. Perlu diingat anak-anakku sekalian supaya kita lebih menghafalkan dan mengetahui ciri-cirinya. Yang qamar itu bagaimana, yang syamsi itu bagaimana. Ya, qamar itu berasal dari qamar. Qamar itu apa? Bulannya. Kalau syamsi itu matahari. Nah, bulan itu biasanya gelap atau terang kalau malam? Kalau malam tanggal 15 gelap atau terang? Terang ya? Terang. Ya. Nah, makanya kita cirikan bahwa di malam hari itu tidak ada yang bisa menerangi selain bulan. Maka pada saat membaca alif lam itu nanti cara membacanya harus jelas. Ya, contohnya di sini di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 2 ada lafaz kitabul alladzinal kitab alladzina amanu.
Ya, di situ bacaannya jelas. Ataupun al-muflihun, humul muflihun, humul muflihun. Jadi alimnya adalah baca jelas seperti itu ya. Baik, itu untuk al-qamariyah. Nah, kira-kira al-qamariyah itu ada berapa huruf yang bertemu dengan huruf al-qamariyah sehingga dibacanya jelas? Ada berapa? Ada 14, yaitu apabila alif lam ya bertemu dengan salah satu huruf 14 tersebut, maka dibaca al-qamariyah ataupun dibaca jelas. Jadi ada 14. Bisa disebutkan salah satu hurufnya apa saja? Huruf ba, terus jim, ha, terus kho, dan seterusnya. Nah, di situ alif lam qamariyah adalah alif lam yang ada sukunnya, ya, yang bertemu dengan salah satu huruf qamariyah yang tadi sudah disebutkan jumlahnya ada 14, maka kita harus membaca dengan jelas, jangan samar, ya. Alhamdulillah, bukan ahmal, bukan, tapi alham. Jadi terpisah dan jelas sekali alnya itu hidup. Alhamdulillahi rabbil alamin, gitu ya. Baik, yang kedua adalah pengertian daripada alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah itu berasal dari kata-kata asyamsi ataupun matahari. Matahari itu bisa menghancurkan segala-galanya, bisa melebur, bisa memuai, dan seterusnya. Ya, oleh karena itu maka pembacaan alif lam syamsiyah itu dibaca dengan dilebur. Kenapa dilebur? Ataupun dimasukkan ke huruf setelahnya. Itu namanya dilebur. Ya. Dan hurufnya juga ada berapa? Ada yang tahu? Ada 14. Jadi huruf syamsiyah itu ada 14, di mana nanti alif lam yang bertemu huruf las tadi dibanyak masuk dilebur. Contohnya apa? Waruhu fiha. Di situ ada alif lam dan ha, ya. Tapi alnya dibacanya dilebur dengan ha. Contoh di sini ya, Bapak tuliskan waruhu, ini ro, ya. Nah ini waruhu. Nah ini al syamsiahnya, syamsiyah. Nah dibacanya dilebur, ya, jangan dibaca jelas. Atau yang kedua seperti lafad ar-ruju, ya, ar-ruju, ar-roji', ya, ataupun begini, alif lam ro, ar-ruju, ar-roji' ataupun ar-ruju, ya, ar-ruju'. Nah ini lafaz-lafaz seperti ini, maka sebagai contoh bahwa kita harus membacanya dengan memakai hukum bacaan kalau belum jelas bisa dari awal ya. Bacaan alif. Ya. Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Pada video kali ini kita akan belajar contoh bacaan alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Yuk kita perhatikan. Hukum bacaan alif lam itu ada dua, yaitu alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Alif lam syamsiyah itu dibaca lebur. Huruf alif lam syamsiyah ada 14. Contoh lafal yang mengandung bacaan alif lam syamsiyah yaitu yang berdiri ilah nas. Adapun alif lam qamariyah itu dibaca jelas. Huruf alif lam qamariyah ada 14 juga. Contoh bacaan yang mengandung alif lam qamariyah yaitu Rabbil Alamin, Fil Ardi. Adapun surah yang pertama adalah dengan surat An-Nisa ayat 59. Adapun lafal-lafal yang dengan alif lam syamsiyah yaitu yang pertama lafal wa ati rasul. Lafal ini mengandung alif lam syamsiyah
karena huruf alif lam diikuti salah satu huruf alif lam syamsiah, yaitu huruf ro. Yang kedua, lafal wa masul. Lafal ini mengandung alif lam syamsiah karena huruf alif lam diikuti dengan salah satu huruf alif lam syamsiah, yaitu huruf ro. Adapun lafal-lafal yang mengandung alif lam qamariyah, yaitu yang pertama, lafal wawul amri. Lafal ini mengandung alif lam qamariyah karena huruf alif lam diikuti dengan salah satu huruf alif lam qamariyah, yaitu huruf alif. Yang kedua, lafal wal yang akhir. Lafal ini mengandung dua alif lam qamariyah karena huruf alif lam diikuti dengan salah satu huruf alif lam qamariyah, yaitu huruf ya dan alif. Adapun surah yang kedua, yaitu pada surah An-Nahl ayat 64. Pada surah ini tidak terdapat lafal yang mengandung alif lam syamsiah. Akan tetapi terdapat lafal mengandung alif lam qamariyah, yaitu lafal alaikal kitab. Lafal ini mengandung alif lam qamariyah karena huruf alif lam diikuti dengan salah satu huruf alif lam qamariyah, yaitu huruf kaf. Bagaimana dengan? Apakah sementara menyebutkan alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah? Pahami. Demikianlah pelajaran pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ya, dari keterangan tadi tentunya kita lebih jelas lagi ya, anak-anakku semuanya. Masih semangat? Masih. Oke. Dengan penjelasan yang Bapak sampaikan, sekaligus juga tadi ada pemutaran video mengenai Al-Syamsiyah dan Al-Qamariyah, maka kita lebih jelas ya untuk bagaimana cara membaca di Al-Quran itu supaya benar dan sesuai dengan bacaan tajwid, begitu ya. Baik, anak-anakku semuanya, kalian di rumah nanti membiasakan baca Al-Quran supaya nanti sekaligus juga menemukan mana-mana bacaan tersebut adalah mengandung Al-Syamsiyah ataupun Al-Qamariyah. Oleh karena itu nanti Bapak bagikan soal ya untuk kalian semuanya agar bisa menjawab pertanyaan tersebut. Ya. Nah, soal ini Bapak tulis di sini dan kalian nanti mengerjakan di rumah ya, mengerjakan di rumah. Setelah itu dikumpulkan di sekolah untuk Bapak nilai. Lihat soalnya di sini ya. Coba siapkan semuanya, bolpennya siapkan dan bukunya siapkan. Silakan disiapkan dulu bukunya. Ya, hanya cuma ya. Pertanyaan dari Al-Syamsiyah Al-Qamariyah. Ini yang pertama ya. Yang kedua, sebutkan contoh-contohnya, contoh Al-Syamsiyah dan Al-Qamariyah yang terdapat di dalam Al-Quran surat An-Nisa. Contoh Al-Syamsiyah dan Al-Qamariyah yang terdapat pada Quran surat An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl ayat 64 ya. Cukup soalnya dua saja dan contohnya silahkan kalian ambil dari Al-Quran surat An-Nisa dengan Al-Quran surat An-Nahl ya. Untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan sampai di sini dulu, yaitu mengenal tentang Al-Syamsiyah dan Al-Qamariyah. Perlu diulas kembali bahwa Al-Qamariyah
dengan Al-Syamsiyah. Ya, tentunya tadi sudah ada yang ingat ya bahwa apa yang dinamakan Al-Syamsiyah. Cium tangan yang bisa. Ya, Al-Syamsiyah adalah hukum bacaan alif lam yang bertemu dengan huruf syamsiyah. Maka dibacanya harus lebur. Ya, tadi ada lafaz Ar-Rahman. Nah, untuk Al-Qamariyah itu harus dibaca jelas. Ya, siapa yang tahu ngacung contohnya apa? Al-Qamariyah dibaca jelas, di mana ada alif lam yang sukun bertemu dengan salah satu huruf Qamariyah seperti H. Contohnya adalah Alhamdulillah. Nah, baik. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, kita adalah siswa yang hebat. Semangat semuanya. Ya, untuk mengakhiri pelajaran pada kesempatan pagi hari ini, ya, Bapak tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayo sama-sama kita berdoa di dalam hati untuk menutup materi pada kesempatan pagi hari ini. Kepada Ananda Diki kami persilahkan. Duduk siap. Belum pulang, mari kita membaca doa. Membaca doa dalam hati. Mulai. Pak, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ingat ya, nanti pertanyaan dari Bapak silakan kalian kerjakan di rumah, dan pada kesempatan minggu yang akan datang dikumpulkan untuk Bapak nilai. Ya, salam buat keluarga di rumah, sehat-sehat selalu, hati-hati di jalan, dan sampai jumpa. Ya.